Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azka taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah murabbil bashariyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Musalla Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada sore hari ini, di hari keempat dari bulan Dzulhijjah, hari-hari ini dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah, hari Rabu kemarin lusa, 2 hari yang lalu, sampai tanggal 10 hari Jumat yang merupakan Idul Adha, adalah merupakan hari-hari yang sangat-sangat mulia. Dari 360 hari dalam satu tahun, 10 hari ini adalah merupakan hari-hari yang sangat mulia, dan amal saleh yang dilakukan oleh seseorang ini paling disukai dan dicintai oleh Allah hari-hari ini. Amal soleh apa saja? Amal soleh yang wajib, yang harus kita laksanakan. Kita tingkatkan betul-betul, dan yang paling utama, paling pertama adalah sholat 5 waktu. Tepat waktu dan berjamaah buat kaum laki-laki. Kalau orang sholat berjamaah itu sudah bisa dipastikan dia tepat waktu sholatnya. Dan amal-amal wajib yang lainnya, termasuk silaturahim, dan membiasakan amal yang sunnah. Amal yang sunnah mencakup sholat, mencakup saum, dan amal-amal sunnah yang lainnya. Amal sunnah itu dibiasakan sehingga menjadi kelaziman. Kita hidup tidak bisa tanpa makan, tanpa minum. Seharusnya ibadah pun kita kondisikan seperti itu pada diri kita, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa sholat. Kehidupan ini akan berjalan tidak normal kalau tanpa sholat. Dan begitu juga
dengan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Harus menjadi, dengan amal-amal sunnah yang lainnya, menjadi kebiasaan. Jadi terjadi secara spontan. Dan di antara yang kita harus biasakan berzikir. Berzikir yang utama selain membaca Al-Quranul Karim pada hari-hari ini, apalagi pada hari Arafah nanti tanggal 9 Zulhijjah, itu bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari keempat ini kita hadir dalam majlis ini, yang memang saya minta kepada pengurus untuk hari ini dimajukan karena saya ada tugas di pondok yang tidak bisa diwakilkan nanti ba'da isya, mungkin sekitar 8:30, paling lambat jam 9. Dan Sabtu yang akan datang kita masih merupakan berada pada hari pertama dari hari Tasyrik. Hari Tasyrik, Idul Adha insyaallah jatuh pada hari Jumat. Sabtu, Ahad, Senin itu adalah hari-hari Tasyrik. Hari-hari Tasyrik itu adalah ayyamudz dzikri wal akli. Hari-hari kita disunnahkan memperbanyak zikir yang Allah firmankan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan banyaklah berzikir kepada Allah di hari-hari yang terhitung, yaitu hari-hari ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakatihi wa bi ulumi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka berdebat. Faqalatin nar, ya, neraka berkata, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Dan surga berkata, padaku orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Maka Allah memutuskan antara keduanya. Innakil jannatu, kamu sesungguhnya kamu wahai surga, rahmati arhamu biki man asya, merupakan rahmatku yang aku kasihi denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Wa innakin naru, sesungguhnya engkau wahai neraka, azabi, siksaanku, wa'adzibu biki, aku siksa denganmu, man asya, siapa saja yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan kalian berdua, ya, surga dan neraka, akulah yang mengisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini masih merupakan masih bagian daripada bab keutamaan orang-orang du'afa. Jadi orang muslim, orang mukmin yang du'afa, baik mereka du'afa fisik, du'afa sosial, du'afa ekonomi. Ya, orang-orang muslim, ya. Sekali lagi, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dua tempat
yang bakal tempat akhir orang nanti di hari akhirat, yaitu surga dan neraka. Nggak ada yang berada di antara duanya, nggak ada. Ashabul jannah wa ashabun nar, penghuni surga dan penghuni neraka. Apakah surga dan neraka sudah ada? Sudah ada. Apa dalilnya? Dalilnya orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia bawa iman, dia masuk surga. Dia menikmati. Dia menikmati nikmat surga. Orang yang meninggal dunia dan dia tidak membawa iman, atau orang yang beriman tapi ada dosa-dosanya yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dalam keadaan kafir, dia kekal di neraka. Orang yang beriman dan ada dosanya yang belum diampuni oleh Allah, dia transit dulu, mampir dulu di mana? Di neraka. Waliyadzubillah. Setelah itu dia dikeluarkan. Ya. Surga dan neraka ini berdebat. Neraka berkata, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Padaku, ya, kata neraka, orang-orang sombong dan orang takabur. Sombong dan takabur itu asal usulnya adalah dari iblis, setan. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari firman Allah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang sikap iblis ketika disuruh untuk sujud kepada siapa? Adam alaihissalam. Bukan sujud ibadah, bukan, tapi sujud penghormatan atas perintah Allah. Dengan perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami sampaikan, kami katakan, kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Para malaikat fasajadu, semuanya sujud. Malaikat itulah ibadun mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah, dan mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Kalau orang Betawi bilang borok-borok maksiat, borok-borok maksiat, ya. Yang mubah aja mereka tidak kerjakan. Malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur, malaikat tidak nikah. Yang mubah-mubah, yang mubah itu kan dilakukan oleh semua makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Hanya ada perbedaan, yaitu pada makhluk yang namanya manusia dan makhluk yang namanya jin. Dua makhluk ini mukallaf, ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Yang lainnya hewan nggak ada. Kita makan, hewan makan. Kita minum, hewan minum. Kita tidur, hewan tidur. Ya. Manusia kawin, hewan juga kawin.
Nah, kita punya kewajiban apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa ibadah itu? Ibadah itu semua amal, ya, kebaikan yang dilaksanakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu perkataan, perbuatan? Dan ada yang namanya ibadah mahdhah. Apa? Salat. Rukun Islam itu ibadah mahdhah. Pelaksanaan iman itu adalah ibadah. Dan amal-amal yang mubah, minum, tidur, makan, nikah, bisa menjadi ibadah dengan diniatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan amal-amal tersebut, dengan perbuatan tersebut, kita menguatkan diri kita, kita menjaga diri kita. Orang di antara tujuan menikah supaya dia membentengi dirinya, supaya dia menyalurkan, ya, kebutuhan biologisnya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Orang makan dan minum tujuannya supaya fisiknya itu kuat. Untuk apa? Untuk beramal baik, untuk beribadah. Ketika kita tidur tujuannya untuk kita istirahat, agar nanti bisa kita segar kembali, bugar kembali, ya. Bisa melaksanakan baik itu kewajiban ibadah atau kewajiban muamalah. Tidurnya orang yang saum ibadah, naumatus shaim ibadah. Karena dengan dia tidur, ya pertama dia menahan haus dan laparnya dengan dia tidur. Yang kedua, dia menjaga. Ya, dia menjaga apa? Dia menjaga mulutnya, dia menjaga inderanya dari amal-amal yang bisa menodai dan merusak saumnya. Dan sangat mungkin, ya, orang yang saum dia tidur siang ataupun dia tidur, dia istirahat, apakah karena malam hari dia beribadah atau karena dia mempersiapkan nanti untuk bangun malam? Di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya qailulah. Qailulah itu adalah tidur sebentar sebelum zuhur. Ya. Dan itu disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan aqilu fa inna syaitana la yaqil. Ya, tidurlah sebentar siang hari. Ya. Untuk apa? Supaya nanti malam ketika kita bangun itu untuk tahajud dan lain sebagainya, kita bangun segar. Fa inna syaitana la yaqil. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, setan itu tidak pernah tidur siang. Ya, karena setan itu ada dua. Ada setan malam, ada setan siang. Ya. Makanya dalam salah satu ajaran kita, ya, sunnah, ketika maghrib itu anak-anak nggak boleh keluar. Karena disitulah pergantian sip antara setan siang dan setan malam. Ya. Bergantian mereka. Nah, surga dan neraka, ya, ini berdebat. Neraka mengatakan padaku, artinya isi yang ada padaku adalah orang-orang yang sombong dan takabur. Apakah itu takabur? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang tidak mau menerima kebenaran.
Jelas kebenaran itu dari Allah mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah itu absolut. Kita kalau selesai baca Al-Quran, apa kita ucapkan? Shadaqallahul azim. Diterjemahkan, maha benar Allah dengan atau atas segala firman-Nya. Maha benar, nggak ada yang salah. Al-Quran tidak ada sedikit pun kelemahannya. Cari dari semua sisi, kanan, kiri, depan, belakang, dari semua, nggak ada, nggak bisa. Dan tidak bisa dipalsukan karena sudah dijaga oleh Allah. Di antaranya adanya hamba-hamba Allah yang menghafal Al-Quran. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya takabur, sombong, itulah tidak mau menerima kebenaran. Wa ghamtun nas, dan ngeremehin orang. Orang dikacangin, diremehin, dianggap kecil, dia sendiri besar. Nah, sifat ini adalah sifatnya iblis. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, iblis menolak, menolak, wastakbar, dan dia sombong. Apa kesombongan yang diperlihatkan dan dikatakan oleh iblis? Allah ceritakan dalam firman-Nya, iblis berkata, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah, kata iblis, dari apa? Dari apa? Api. Sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Dalam ayat lain diceritakan oleh Allah, iblis berkata, aasjudu liman khalaqtatina. Apakah aku harus sujud untuk makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Sombong. Bapak, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kalau kita bercermin lihat diri kita, malu kita. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia lemah. Manusia itu lemah. Memang manusia yang Allah firmankan dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul. Dibandingkan yang lain-lainnya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari segi fisik. Bandingkan dengan yang lain, dengan hewan. Tapi kesempurnaan itu bukan hanya pada fisik. Kemuliaan itu bukan hanya pada fisik. Fisik, manusia diciptakan secara fisik. Pertama, lemah. Diciptakan manusia itu lemah ketika dilahirkan. Bapak, kepala kita ini keras, betul nggak? Ketika bayi janin dilahirkan, apakah kepalanya dalam keadaan keras? Nggak mungkin, nggak bakal bisa keluar. Itu dia lembek seperti balon, lembek seperti balon. Keluar dari rahim ibunya, dia mengeras, lemah. Kemudian kuat, ya, kuat. Nah, masuk usia 50 mulai lemah, dan bukan lemah saja tapi menua.
Bukan lemah saya tapi menua. Nggak ada orang istilahnya awet muda, nggak ada. Terus-terusan muda, nggak mungkin. Saya pernah ketemu seseorang yang dia itu terapi ya, yang menterapi seorang artis. Dia ngaku sendiri, orang itu ngaku, saya itu khusus terapi seorang, saya tidak sebutkan namanya. Ya. Dia bilang itu saya sepanjang diurut itu pipinya tuh 1000 kali sekali terapi. Kemudian, ya, ini bapak-bapak, ini pelajaran buat kita. Kemudian, saking pengen awet mudanya orang itu, dia lakukan ritual-ritual yang keluar dari ketauhidan. Saking pengen awet mudanya. Dan jadi orang yang menterapi itu, dia tuh alibinya semacam dagang material bangunan. Alibinya gitu. Di depan rumahnya. Tapi dia sebetulnya punya ada praktek. Ditakdirkan saya ketika beli obat, keluarga beli obat di salah satu apotik, ketemu dengan orang itu dan orang itu cerita. Kalau cerita itu saya langsung dengar. Jadi tidak ada. Jadi kita secara fisik Allah ciptakan waktu masih kecil lemah. Kemudian masuk usia ya muda, remaja, kuat. Sampai usia 40, terus masuk 50, sudah mulai sinyal-sinyal itu. Sinyal-sinyal kelemahan. Di antaranya apa? Uban. Di antaranya uban. Ini sunatullah. Jadi kalau kita bercermin, kalau kita melihat diri kita secara jujur ya, jujur. Apa yang mau kita sombongin? Apa yang kita mau sombongin? Kita manusia. Almarhum Habib Hasan Assegaf, pendiri Majelis Nurul Mustafa, saya ketemu dengan beliau kira-kira 1,5 tahun yang lalu, pertama dan terakhir. Dan saya terkesan beliau orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat baik akhlaknya. Dan ketawaduannya itu bukan dibuat-buat, bukan sandiwara, bukan kepura-puraan. Tawaduknya itu kesederhanaan betul-betul memang karakternya dia, sifatnya dia. Nggak dibuat-buat. Dalam satu majelis, itu majelis khatmul Quran sekaligus maulid di pesantren Wadil Mubarak di Parung. Dia ngomong begini di majelis dengan logat Betawinya. Kita ini apa yang kita sombongin, katanya. Maaf, apa beliau katakan? Semua lubang yang ada pada diri kita itu, maaf. Dia katakan dengan bahasa dia ketika itu, dan ini untuk menjelaskan hukum, bukan untuk ngomong kotor. Itu ada taiknya, katanya. Ada kotorannya. Mata kita ada kotorannya enggak? Kuping kita ada kotorannya enggak? Hidung kita ada kotorannya enggak? Terus sampai selak kuku, coba selak kuku kaki, kalau ada kotoran hitam lama-lama bau atau enggak? Kata beliau begitu. Apa yang kita banggain? Saya masih kebayang betul. Jadi enggak lama saya jumpa dengan beliau, bulan Ramadan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita banggakan? Dan
ada peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi ya, mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang pada hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kalau menurut salah seorang ulama di Mesir, waktu dulu saya berada di Mesir, dia menceritakan zarrah itu ya seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah itu kata beliau, kata Syekh di Mesir ini, kalau kita jemur kasur atau bantal. Dulu kan kasur dari kapuk, isinya kan ya, bantal dari kapuk. Ya, supaya nggak ada bangsatin, supaya nggak ada bangsat, dijemur. Bahkan ada gebukannya itu. Ya, dari rotan itu seperti raket. Ya. Nah, itu biasanya kita gebuknya itu ada sinar matahari. Ya. Ketika kita gebuk itu berterbangan. Betul kan? Nah, itu dikatakan zarrah seperti itu. Atau kalau dalam bahasa fisikanya molekul gitu ya. Jadi bagian sangat kecil sekali. Walaupun sekecil apapun kesombongan ada pada diri orang, na'udzubillah, dia tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Maka kita di antara doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hati kita ini ada penyakit sombong. Kita minta kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan qalbuku dari kemunafikan. Wa amali minar riya, dan amalku dari riya. Wa akhlaqi minas su', dan akhlakku dari keburukan. Wa akhlaqi minas su'. Wa aini minal khiyanah, dan mataku dari pengkhianatan. Pengkhianatan gimana? Yaitu melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dilihat. Ya. Ya, kadang-kadang kan manusia mata manusia itu berkhianat. Berkhianat itu kenapa? Melirik. Melirik. Melirik, dia takut ketahuan, pakai kacamata hitam. Pakai kacamata hitam. Ya. Jadi manusia, Allah tidak bisa disembunyikan apapun itu dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang sombong dan takabur. Dalam surah As-Sajdah, ya, dalam surah As-Sajdah di juz 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kami berkehendak,
sungguh kami akan beri setiap orang itu petunjuknya, tetapi telah diputuskan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah. Telah aku putuskan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku pasti penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Ini dalam surah As-Sajdah. Ya. Dalam surah As-Sajdah ayat 13. Surah yang kita disunahkan pada Jumat pagi waktu sholat subuh rakaat pertama membaca ini. Karena apa? Dalam surah ini Allah jelaskan tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka. Dan juga disebutkan dalam satu riwayat, ya, bahwa ini disunahkan dibaca sebelum tidur. Dua surah, yaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk, masing-masing 30 ayat. As-Sajdah 30 ayat, Al-Mulk 30 ayat. Dan ya, kata para ulama, alangkah bagusnya kalau dua surah ini dibaca dalam sholat sunat taubah. Ya. Kita sebelum tidur membersihkan diri. Kita bukan hanya membersihkan fisik, iya membersihkan fisik. Tidur dalam keadaan berwudu. Yang lebih penting dari itulah membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Di antaranya ikhtiar dengan apa? Salat taubat. Neraka dipenuhi oleh jin dan manusia. Dan di antara penghuni utamanya adalah al-jabbaruna wal mutakabbirun. Doa yang selalu kita ucapkan, doa yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan pernah luput, ya. Dan dalam zikir kita setelah sholat, terutama setelah subuh, apa yang kita ucapkan? Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Dan bukan saja kita berlindung kepada Allah dari azab neraka, kita juga dan kita harus meminta kepada Allah supaya kita menjadi ahlul jannah. Jadi setelah Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kita lanjutkan dengan Allahumma inni as'alukal jannah, 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 Allahumma inni as'alukal jannah. Doa yang ma'thur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diwariskan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini bukan doa atau bukan hanya doa untuk orang saum, bukan. Bukan hanya menjelang berbuka puasa, bukan. Lazimkan doa ini. Disebutkan dalam satu hadis, kalau orang berdoa dengan doa ini dengan ikhlas, dengan niat ikhlas 3 kali,
maka dia akan diberi keridhaan oleh Allah. Dan Allah memerintahkan kepada surga, buka pintu untuk orang ini. Dan Allah perintahkan kepada neraka, tutup pintu buat orang ini. Tutup pintu neraka. Lazimkan doa ini doa yang ma'thur, ya, yang merupakan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian dan surga berkata, fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Padaku, kata surga, orang-orang yang lemah, du'afa, ya, wa masakinuhum, dan orang-orang miskin. Astagfirullahaladzim. Siapa orang-orang lemah? Orang-orang lemah itu bisa orang yang lemah fisik. Orang yang lemah fisik, apakah itu faktor, ya, yaitu cacat fisik, pembawaan sejak lahir, atau faktor usia? Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisar antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampaui 70. Ini alhamdulillah di majelis kita ini ada orang tua, ada Pak Haji Suwondo, ya. Secara fisik, ya, kita ini jujur saja. Jangankan 80, ya, jangan, saya baru 67 aja udah merasa, ya. Tapi kita yang menguatkan itu bukan fisik, yang menguatkan itu hati, dan hati itu dari niat. Jadi du'afa itu bisa du'afa fisik. Jadi orang-orang yang du'afa, baik itu fisik, sosial, ekonomi, dan dia orang beriman, itu adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Saya kasih contoh di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau, ya, kalau mengadakan sholat istisqa, minta hujan, di antaranya yang beliau bawa dan ikut sertakan siapa? Paman beliau, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, saudara bapak beliau. Pamannya itu Al-Abbas. Dan disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, bawa makhluk-makhluk yang lemah, manusia, orang-orang tua, ya, dan yaitu hewan ternak. Hewan ternak itu mereka tidak ada kamus pahala, tidak ada kamus dosa, karena mereka bukan mukallaf. Tapi dampak kelakuan manusia bisa terimbas ke mereka. Karena manusia banyak melakukan maksiat, Allah tahan hujan. Yang kehausan, kelaparan bukan hanya manusia, tapi juga hewan. Maka ketika seseorang itu berdoa dalam salat istisqa, apa? Allahumma arhamil atfalar rudda. Ya Allah, kasihilah siapa? Anak-anak menyusui atau menyusui? Yang menyusui, masih lemah dia, belum bisa minum sendiri, belum bisa ngangkat gelas, belum bisa pakai sedotan, masih menyusui.
wasyuyukhar rukka, maaf, dan orang-orang yang tua yang sudah bongkok, yang posisi fisiknya seperti orang ruku, wasyur, wal bahaimar rutta, dan hewan-hewan yang mereka tidak ada dosanya, mereka tidak mukallaf, tapi hewan-hewan tersebut terdampak. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama tunsaruna bi du'afaikum." Kalian ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah karena orang-orang yang du'afa. Coba lihat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, bertahan 600 hari, lebih 600 sekarang, bertahan 600 hari dari 7 Oktober 2023 sampai detik ini. Mereka tidak mengangkat bendera putih, mereka tidak menyerah, semua senjata dikerahkan, udah tidak ada lagi peri kemanusiaan, semuanya dihancurkan. Ya sekolah, ya rumah sakit, ya masjid-masjid, semua tidak ada bersisa. Semua senjata sudah digunakan, tinggal satu aja, senjata nuklir yang belum digunakan. Nggak menyerah saudara-saudara kita di Palestina. Ya tanahnya tanah mereka. Kenapa mereka bertahan? Karena iman. Sekarang banyak yang mati kelaparan. Banyak orang-orang, anak-anak yang tinggal kulit sama tulang, mencari air saja susah, sumber air semua dihancurkan. Allah ya jaga mereka dan Allah rahmati mereka. Doakan mudah-mudahan segera diberi kemenangan oleh Allah. 600 hari dibombardir siang malam, bermacam-macam bom. Semua kekuatan kafir itu dikerahkan. Sementara negara-negara tetangga nonton, bahkan membiarkan dan menutup perbatasannya untuk masuknya bantuan. Nah ini mereka lemah, dan mereka dikasihani ataupun dikasih oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu bertahan. Dengan adanya perdebatan antara neraka dan surga ini, Allah memutuskan, innakil jannatu rahmati, sesungguhnya engkau wahai surga adalah wujud rahmatku, wujud rahmatku. Arhamu biki man asya, aku rahmati denganmu siapapun dari hambaku, makhlukku yang aku kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Dari 100 rahmat yang Allah turunkan di dunia ini baru satu saja. 99 nanti untuk hari kiamat. Untuk hari kiamat. Yang satu ini mencakup semuanya. Rahmati wasi'at kulla syai'. Hatta hewan-hewan. Saya sering memberi contoh. Ya. Dulu di masyarakat Jakarta itu banyak orang memelihara ayam. Dan nggak ada kandangnya, hampir nggak ada kandangnya. Paling kurungan itu dari bambu. Ya. Coba perhatikan
ayam atau induk ayam itu kalau lagi bawa anak, kemudian turun hujan, anaknya itu dikasih payung atau gimana? Dikekepin di bawah sayapnya, itu rahmat. Atau ayam bawa anak diganggu, siapa yang akan ini? Induknya yang akan mengejar. Itu apa? Rahmat, bentuk pembelaan. Dan banyak lagi, mencakup semuanya. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita hidup di dunia dan akhirat tidak bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah. Maka setiap amal kebaikan jangan luput mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali ketika menyembelih besok. Nggak usah pakai, jangan pakai mengucapkan Ar-Rahman, tapi Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Itu sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amalin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar. Setiap amal yang baik yang tidak diawali dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maqtu'ul barakah, hilang keberkahannya, putus keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita minta rahmat kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kita ini ujub, GR dengan amal kita dan menganggap bahwa amal kita lah yang akan menjamin kita masuk surga. Nanti dulu. Yang menjamin seseorang masuk surga itulah rahmat Allah. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah termasuk juga engkau wahai Rasulullah? Termasuk juga aku. Tergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita doa kita, di antaranya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka doa setelah kita melakukan dan melaksanakan qobliyah subuh. Itu doa kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talum biha sya'ati wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Belum pernah dibagikan ya? Masa sih? Oh, mungkin di majlis yang lain ya. Insyaallah nanti saya bagikan. Itu doa kita memohon rahmat dari Allah. Ya. Doa ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu menginap ya di tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat qabliyah subuh berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik, ya Allah, aku mohon rahmat dari sisimu. Tahdi biha qalbi, yang dengannya engkau beri hidayah hatiku. Tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli, dan engkau ya, himpun dan kumpulkan apa yang tercerai-berai. Wa talumu biha sya'ati, dan engkau urai kekusutan
yang ada pada diriku. Wa taruddu biha ulfati, dan engkau kembalikan hatiku kepada kebaikan. Wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini, dan engkau perbaiki pengamalanku terhadap agama, dan seterusnya. Itu doa memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itulah bentuk rahmat Allah kepada hambanya yang dikehendakinya. Wa innaki annar azabi u'adzibu biki man asya. Ya. Dan engkau wahai neraka adalah bentuk siksaan dan azabku yang aku siksa denganmu siapapun yang aku kehendaki. Untuk itulah bapak-bapak, kita ini jangan pernah bosan berdoa. Doa adalah inti ibadah, mukhul ibadah. Kalau kata Buya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, sumsumnya ibadah, mukhul ibadah. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa likilaykuma alayya mil'uha. Ya, yang mengisi surga dan neraka itu Allah. Makanya kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang amal kebaikan sangat disukai, paling disukai dan dicintai oleh Allah. Dan pada hari Arafah adalah hari yang paling afdal orang berdoa. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Di saat saudara-saudara kita yang wukuf di Arafah, ya, mereka melaksanakan wukuf. Lebih khusus lagi, waktunya adalah dari mulai zuhur, sejak matahari tergelincir sampai terbenam matahari. Dan zikir yang paling afdal di saat-saat itu adalah, di waktu tersebut adalah apa? Bertahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah membanggakan kepada makhluk-makhluknya. Wahai makhluk-makhlukku, lihatlah kepada hamba-hambaku yang mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Mereka mengharapkan maghfirah dan rahmat dariku. Saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Di waktu dari mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari, sampai menjelang malam takbiran Idul Adha, gunakanlah sebaik-baiknya untuk munajat, untuk istighfar, untuk bertobat, berzikir. Kalau kami di pondok menjadi program baku setiap tahun, dari itu ada istilah pekan tasmi' Al-Quran. Itu diperdengarkan Al-Quran itu dalam satu pekan, dan hatamnya pada sore hari setelah asar pada hari Arafah, menjelang berbuka puasa saum Arafah. Itu hatamnya. Dan itu juga yang dilazimkan, ya, oleh ulama-ulama, di antaranya apa yang biasa dilaksanakan di
Masjid Agung Demak. Dulu al-maghfur lahu, guru kami, guru putra kami Adil dan guru putri kami yaitu Aisyah, Kiai Harir. Beliau adalah cucu Syekh Mahfud Termas. Di antara yang beliau lazimkan yaitu menghatamkan Al-Quran. Itu biasanya kalau di Masjid Demak itu pada hari Tarwiyah. Dan beliau dipanggil oleh Allah setelah menghatamkan Al-Quran itu. Meninggal dunianya. Jadi beliau menghatamkan sore hari ba'da asar, Isya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah, kita beristighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya lupa ada yang luput ini dari hadis yang pertama. Jadi nanti di hari akhirat ada orang yang meninggalnya husnul khotimah. Meninggalnya di bawah iman. Dan dosanya sudah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut, sebelum mati. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Ketika kita mati, Allah merahmati kita. Apa bentuk rahmatnya? Di antaranya ketika mati yang terucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Mudah-mudahan kita masukkan demikian. Dan ini nggak bisa. Orang nggak bisa merekayasa bagaimana akhir hayatnya. Bagaimana akhir hayatnya itu adalah keputusan Allah, takdir Allah. Maka kita biasakan bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Kita minta kepada Allah, minta rahmat kepada Allah. Wa rahmatan indal maut. Supaya ketika kita meninggal dunia itu, mengembuskan napas terakhir, Allah beri rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, mudahkanlah kami di saat sakratul maut. Saya cerita sedikit sebelum masuk kepada penjelasan hadis yang berikutnya. Punya teman, ya, karena dia sudah meninggal, jadi saya sebut namanya, Ustaz Effendi Umar, tinggalnya di Karet, Kabel sana, di belakang gedung Metropolitan itu. Orang ini Masya Allah istiqomah dengan sholat jamaahnya. Dia tinggal di Karet, dan kalau sholat subuh selalu di Al-Azhar, karena beliau salah satu imam di Masjid Al-Azhar Kebayoran. Naik apa? Naik sepeda. Itu jaraknya 5 kilo itu. Setiap hari. Dia istiqomah. Belum lama, kira-kira 2 pekan yang lalu, kalau tidak salah itu seingat saya,
dia meninggal dunia. Meninggal dunia sangat mudah. Jumat sore dia ada keluhan, bawa ke rumah sakit, Masya Allah, hari Senin itu meninggal dunia dengan mudah. Jadi salah satu kebiasaan beliau yang beliau lakukan dengan istiqomah itulah menjaga sholat 5 waktu, dan yang kedua silaturahim. Dimanapun ada pertemuan, beliau itu selalu hadir. Dengan kendaraan umum. Beliau tidak punya mobil. Dan hampir saya tidak pernah melihat beliau naik sepeda motor. Rajin sekali. Jadi keistiqomahan. Kemudian yang saya ingin tambahkan lagi, orang yang pada hatinya ada keimanan, ya, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Sedangkan orang-orang yang mereka itu di dunia, ya, orang-orang yang bermaksiat di dunia, orang yang beriman di dunia itu mereka itu bermaksiat dan belum sempat bertobat atau belum diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia, dia masuk neraka dulu. Yang tadi saya bilang transit. Transit. Dan mereka pada saatnya dengan izin Allah dan kehendak Allah dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk surga. Itulah yang dikatakan jahannamiyun. Jahannamiyun. Orang-orang kafir iri hati. Iri hati. Karena apa? Orang-orang yang beriman, ya, yang dimasukkan ke neraka dulu, akhirnya dikeluarkan. Sedangkan orang kafir khalidina fiha abada, kekal abadi. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang husnul khatimah, mati bawa iman, dapat rahmat dari Allah, semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan luput banyak beristighfar dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan, lazimkan bapak-bapak. Saya mengajak kepada bapak-bapak dan diri saya, lazimkan sholat tobat, wabil khusus sebelum tidur. Ya. Enggak harus dengan 2 surat tadi itu, surah As-Sajdah dengan surat Al-Mulk. Yang bapak bisa. Surat apa? Baca. Ya. Kalau bisa dengan surah As-Sajdah dan Al-Mulk bagus. Kalau bisa dengan Al-Mulk saja enggak apa-apa. Dibagi 2 rakaat, ya, 1 surah itu. Nah, lazimkan sholat taubat dalam keseharian kita, karena kita tidak tahu kapan kita ini meninggal dunia. Dan salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat dan akhir zaman, banyaknya kasus orang meninggal mendadak. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azimu yawmal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udha, muttafaqun alaihi. Apa itu terjemahannya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya nanti pada hari kiamat akan datang seseorang yang besar lagi gemuk, tetapi di sisi Allah
tidak bernilai walaupun seberat sayap nyamuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nanti akan datang orang yang gemuk, badannya besar. Pada hari kiamat dia di sisi Allah tidak seberat sayap daripada lalat atau nyamuk. Hadis ini adalah satu penjelasan bahwa Allah tidak melihat kepada fisik. Ya, dengan hadis ini yang gemuk jangan merasa tersinggung, jangan. Ya, artinya apa? Allah tidak melihat kepada fisik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya. Ini kan ada orang sekarang itu yang diperhatikan fisik aja. Padahal ada satu yang harus selalu dirawat, selalu diurus, apa? Hati. Hati inilah yang akan menjadi penentu seseorang nanti pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat, anak dan keturunan tidak bermanfaat. Pada hari tersebut, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari di saat itu seseorang lari dari saudaranya. Padahal saudara nggak ada istilah bekasnya. Saudara tidak ada istilah bekas. Saudara ya saudara. Dunia akhirat. Tapi pada hari kiamat seseorang lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Juga dari ibunya dan dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan juga dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing ngurus dirinya sendiri. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, bersih dari apa? Nah, di sini nih ditafsirkan oleh para ulama, tafsir yang paling sederhana, paling simpel, al-qalbul bari'u minal i'tiqadil batil wal khuluqidz dzabim. Hati yang bersih dari keyakinan yang batil dan dari akhlak yang tercela. Bagaimana hati orang itu kelihatan? Pertama kan dari apa? Dari keyakinannya. Nggak ada yang istilahnya itu PKI itu baik, nggak ada. PKI hijau nggak ada. PKI semuanya merah. Nggak ada PKI itu yang baik. Gimana baik? Dia tidak percaya dengan agama. Betul atau tidak? Dia menganggap agama itu sebagai candu. Nggak ada kekafiran itu baik, nggak ada. Bagaimana baik? Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya menjelaskan ini bukan berarti saya menyebarkan kebencian. Nanti dulu.
Ini di majelis taklim, bukan di forum politik saya ngomong. Betul atau tidak? Itu saya menjelaskan ini. Bagaimana kita harus mencintai orang kafir? Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguh Allah tidak mencintai orang kafir. Bagaimana kita mencintai apa yang Allah tidak cinta? Kalau kita cinta kepada Allah, kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Jadi kita jangan melawan Allah. Jangan kita melawan arus Allah. Artinya jangan kita mukhalafah kepada Allah. Jadi Allah menilai seseorang itu dari hatinya. Jadi apa yang tampak daripada diri seseorang, perbuatan, kelakuan, sikap, itu cerminan dari hatinya. Makanya yang kita perbaiki ini hati nih. Enggak kelihatan sama orang, hanya Allah yang tahu. Dan ini yang susah. Kita berusaha. Hati kita lebih baik daripada apa yang nampak. Kita berusaha batiniah kita itu lebih baik daripada zahiriah kita, lahiriah kita. Berusaha. Maka kita minta dibersihkan, disucikan hati kita. Dari apa? Dari keyakinan yang batil. Kita harus punya akidah yang benar, akidah yang sahih. Akidah yang benar, akidah siapa? Yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan punya keyakinan yang macam-macam. Cukup iman itu hanya kepada Allah. Artinya kita ikuti ajaran Al-Quran. Kita pegang benar-benar erat-erat Al-Quran. Kita berpegang betul-betul erat-erat dengan hadis. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku telah tinggalkan dan wariskan untuk kalian dua pegangan. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan dua pegangan itu. Pertama apa? Kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Apalagi di zaman sekarang, zaman kebaikan itu asing. Orang baik asing dan diasingkan. Orang baik asing dan diasingkan. Ya, zaman sekarang orang baik itu gak dapat jabatan. Betul atau tidak? Bahkan dimusuhi. Ya. Kita sekarang berada pada zaman berpegang kepada kebaikan seperti menyentuh bara. Kalau kurang kuat, lepas. Kita berada pada zaman ya, yang tidak hentinya kegaduhan. Isu macam-macam. Hampir tidak ada pernah ketenangan. Wah, apalagi dengan medsos ini macam-macam isu. Nah, menghadapi zaman seperti ini, kita harus berpegang dengan Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Betul-betul Al-Quran ini menjadi sahabat kita, menjadi karib kita, sahabat karib yang dekat, betul-betul. Bukan berarti taruh Al-Quran samping kita, ketika tidur taruh di kepala kita, bukan. Baca, amalkan. Baca, amalkan. Ngaji, hadir ke majelis taklim, belajar ilmu, amalkan. Karena ini pegangan.
Kita ini sedang ibarat orang yang sedang berjembat melalui jembatan. Jembatan itu pasti ada pegangannya, railingnya, supaya kita seimbang. Pasti ada pagarnya. Kalau itu di bawahnya sungai, supaya orang tidak kecebur ke sungai. Perjalanan hidup seperti itu. Seperti itu perjalanan hidup kita ini. Supaya kita tetap lurus jalan Islam, jalannya para nabi, jalannya para as-siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para orang soleh. Pegang Al-Quran, kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, dengan ajaran-ajaran orang-orang as-salaf as-saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para ulama warathatul anbiya. Kita ikuti ulama yang memang mereka betul-betul pewaris Nabi, yang takut kepada Allah, yang benar-benar agama itu sebagai pegangan, dipegang walaupun diasingkan, walaupun dianggap aneh, kita tetap berpegang kepada ajaran para ulama-ulama yang mereka itu istiqomah. Ini zaman semakin hari semakin berat. Kalau kata Kiai, ya, sementara semakin gak karuan, semakin gak karuan. Tapi bukan berarti kita ini pesimis, putus asa, kecil hati, tidak. Ya. Selama kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita selamat. Insyaallah kita selamat. Jadi Allah melihat, bukan melihat kepada fisik. Ya. Bukan melihat kepada fisik. Yang dilihat oleh Allah, ya, adalah hati. Hati kita. Maka kita jaga hati kita ini, dan supaya hati kita ini terjaga, ya, ada beberapa obat dan terapi untuk hati. Pertama, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Kemudian diantaranya juga rajin beribadah tahajud, munajat di waktu-waktu menjelang subuh, sepertiga terakhir daripada waktu malam. Sekarang subuh jam 4 berapa? 35. Ya, usahakan kita itu paling lambat setengah 4 udah bangun. Paling lambat. Kalau bisa setengah 3 udah bangun, lebih bagus lagi. Kalau bisa jam 1 udah bangun, itu bagus. Kalau bisa. Tapi sekali lagi, amal-amal yang sunnah, yang penting istiqomahnya, bukan banyaknya. Yang penting istiqomah. Nah, di saat waktu menjelang subuh itulah yang biasanya digunakan untuk sahur. Waktu sahur itu bermunajat kepada Allah, beristighfar. Di saat itu Allah memberi tawaran, apakah ada orang yang beristighfar, aku beri maghfirah. Apakah ada orang yang minta rezeki, aku berikan dia rezeki. Apakah ada yang berdoa dan meminta kepada Allah, aku kabulkan. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang yang bertakwa, yang disebutkan dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar.
Mereka orang-orang yang beristighfar menjelang waktu subuh. Makanya ba'da isya jangan begadang. Kalaupun ba'da isya belum tidur, dalam rangka berzikir, dalam rangka baca kitab, dalam rangka baca Al-Quran, gak apa-apa. Insya Allah kalau orang sebelum tidur dia baca Quran, dia berzikir, dia baca kitab, dia baca ilmu, talabul ilmu, dia tidur tenang. Tidur tenang. Ya. Jadi hati yang bersih yaitu bersih dari keyakinan yang batil. Ya kan sekarang banyak itu ideologi-ideologi yang aneh-aneh. Ya. Oh, kebebasan, liberal dan cyber semuanya. Yang itu semuanya adalah buatan manusia. Ya. Buatan manusia, banyak kelemahannya. Yang sempurna hanyalah apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hati yang bersih adalah hati yang bersih dari akhlak yang tercela. Akhlak itu adalah pancaran dari keyakinan. Maka kita ibadah harus benar. Dengan sholat, as-salatu tanha anil fahsyai wal munkar. Dengan saum, orang selalu menjaga kejujuran. Sholat bisa dilihat oleh orang lain. Zakat, sedekah bisa dilihat oleh orang lain. Minimal penerimanya tahu siapa yang memberi. Minimal. Walaupun dia berpesan, jangan sebutin namanya. Cukup aja bilang hamba Allah. Tapi yang menerima tahu. Menerima? Tahu. Ya. Apalagi haji. Pasti tahu. Tempatnya sama, waktunya sama. Gak bisa. Oh, VIP. Khusus sendirian. Gak ada. Ka'bahnya sama. Minanya sama. Arafahnya sama. Kecuali saum. Gak ada yang tahu. Kecuali saum. Maka dalam hadits qudsi disebutkan kullu amali ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak cucu Adam untuk dia, kecuali saum itu untuk aku, dan akulah yang akan memberi dia pahala. Dan pahala saum itu tidak ada batasnya. Karena dalam saum itu ada satu sikap yang paling dominan, yaitu sikap sabar. Sabar nahan lapar haus, dan sabar nahan dari hal-hal yang menodai ibadah saum. Dan orang-orang yang sabar, Allah janjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar itu diberikan pahala bighairi hisab, tidak terhitung, tidak ada batasnya. Tidak terhitung. Ya. Salah satu ataupun di antara waktu, di antara amal ibadah yang disunnahkan pada 10 hari, 9 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah adalah ibadah saum. Lebih khusus lagi saum hari Arafah, hari Kamis yang akan datang, yang pahalanya disebutkan dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanatal madiyah wal qabilah. Saum hari Arafah pahalanya yaitu menghapuskan dosa-dosa kecil setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Bagaimana kau menghapuskan tahun sesudahnya? Artinya orang itu dijaga oleh Allah
dari perbuatan dosa-dosa besar. Apa patokannya dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang Allah sebutkan ancamannya, yaitu neraka. Seperti orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang melakukan janji yang palsu, syahadatuz zur, janji yang palsu, ya. Kepalsuan itu dosa besar, ya. Dosa besar. Ya, sekian, ya. Betul kan 5 menit lagi? Ya, kita cukupkan sekian. Boleh. Dosa kita itu terampun, apa yang kita rasakan? Bahwa dosa kita itu sudah terampun. Apa yang kita rasakan? Jadi kita ini jangan pernah merasa dosa kita sudah diampuni. Kita terus beristighfar dengan kita tetap husnudzon kepada Allah. Jadi jangan pernah kita, saya sudah bersih dosa, jangan. Kita beristighfar dan Allah pasti memberi maghfirah. Pasti memberi maghfirah. Kita terus beristighfar. Melakukan kesalahan, kita bertobat. Ya. Kepada manusia yang berkenaan dengan hak manusia, selesaikan. Yang berkenaan dengan hak materi kepada manusia itu nggak bisa dengan istighfar dan nggak bisa dengan taubat. Selesaikan kepada yang bersangkutan. Minta dihalalkan. Kesalahan minta dihalalkan, minta dimaafkan. Kalau berupa benda, kembalikan kepada dia. Pinjam, kembalikan. Mengambil hak dia, kembalikan. Kecuali korupsi. Gimana korupsi udah triliunan? Na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ini terus bertobat. Terus kita beristighfar, jangan berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ala ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, sudah bersih dosa. Beliau setiap hari istighfar itu minimal 100 kali. Minimal itu Rasulullah. Apalagi kita yang memang nggak bisa lepas. Dan itu memang sudah sunnatullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Sebaik-baik orang yang bersalah orang yang bertobat. Makanya ada sholat taubat. Dan sekali lagi saya mengajak diri saya dan bapak-bapak semuanya, lillahi ta'ala, lazimkan sholat taubat. Wabil khusus ketika menjelang tidur. Karena kita akan berserah diri, kita nggak tahu bangun lagi atau tidak, atau tidur selamanya. Kita tutup mata, nggak tahu. Dan orang yang tidur dia dalam keadaan berzikir, sebelum dia berzikir, apalagi dia berserah diri, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Kalau orang itu mati di saat dia tidur, mati dalam keadaan fitrah. Mati dalam keadaan fitrah. Dan dalam kesempatan ini pula saya sampaikan kepada bapak-bapak, saya tausiahkan untuk diri saya dan bapak sekalian, biasakan witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Karena kita nggak tahu bangun lagi atau enggak. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang nomor 1 di umat ini, nomor 1 dia. Radhiyallahu anhu. Itu witirnya sebelum tidur. Kalau dikatakan, saya nggak berani menjamin saya bangun lagi atau tidak. Beda dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang pede, saya pasti bangun. Dia, ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, witirnya itu habislah sholat tahajud. Wallahu a'lam. Udah jawab ya? Insyaallah sama-sama.
Sallallahu alaihi wasallam. Kan yang masuk jannah kan orang-orang yang mukmin kan. Kalau misalnya orang-orang yang zaman dulu gimana? Yang nggak tahu Islam atau orang-orang yang nggak pernah terima apa ya? Hidayah. Orang yang tidak sampai hidayah kepada dia tidak termasuk mukallaf. Tidak termasuk mukallaf. Ya. Dan itu hukumnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya kita ini jangan mudah-mudah. Oh, masuk neraka loh. Jangan, nggak boleh. Atau kita bilang, oh saya pasti masuk surga. Nanti dulu. Boleh kita husnudzon, harus berhusnudzon kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali kita ini mengklaim kebaikan untuk diri kita. Jangan. Nggak boleh. Karena Allah yang maha tahu. Kita ngaku-ngaku depan manusia, ternyata kebalikan. Na'udzubillah. Atau kita memponis orang, oh kafir loh. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh kita ini gampang-gampang mengkafirkan orang lain, nggak boleh. Memunafikan orang lain, nggak boleh, jangan. Kalau itu nggak terjadi pada orang itu, bisa kembali kepada kita. Na'udzubillah. Ya, nggak boleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.